Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Alton, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Senin 25 Januari 2021, pada pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kadang kami berlari jauh daripada-Mu karena dosa-dosa kami, tetapi pengampunan-Mu mencari dan menemukan kami. Pada pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul ini kami mohon, berilah kami rahmat pertobatan, agar kami kembali kepada-Mu dan menikmati rahmat-Mu, sehingga dimampukan untuk membagi berkat-Mu kepada siapa saja yang kami jumpai dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan tidak mungkin hanya memberikan kepadamu senjata tanpa peluru. Dalam tugas perutusan, kadang kita merasa kita tidak pandai berbicara. Talenta dan kemampuan pun tidak kita miliki. Tetapi sesaat ketika kita berpasrah kepadanya atau rela untuk diutus, maka inilah yang terjadi. Tuhan melakukan banyak mujizat melalui para hambanya atau para utusannya yang rendah hati. Pada pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul ini kita diingatkan bahwa kita hanya dapat menjadi seorang utusan ketika kita bertobat dan membiarkan diri kita diperbaharui oleh Kristus. Dan inilah pengalaman Rasul Paulus, bahwa ketika dia masih menjadi seorang Saulus, dia dipakai oleh kuasa kegelapan untuk melakukan banyak kejahatan, pengejaran, bahkan pembunuhan terhadap para pengikut Kristus. Tetapi sesaat ketika dia bertobat, justru Tuhan menggunakannya, memakainya secara luar biasa untuk mewartakan kabar gembira kepada segala makhluk. Hari ini kita diingatkan bahwa kita semua dipanggil Dan dengan cara yang istimewa Tuhan mengutus kita
entah ada yang menjadi imam, suster, bapak keluarga dan ibu rumah tangga, mahasiswa, mahasiswi, dokter, tentara, dan lain sebagainya. Kita semua menerima dari sumber yang satu dan sama, yakni Kristus, tetapi disebarkan dalam bidang yang berbeda untuk mewartakan kabar gembira. Karena itu jangan pernah takut ketika Anda menemukan dalam perjalanan hidupmu, Anda mungkin merasa tidak mampu bercakap-cakap, Anda merasa tidak layak, Anda merasa tidak mempunyai keistimewaan. Yang Tuhan inginkan darimu adalah, berikanlah dirimu, maka Dia akan memakaimu secara ajaib dan mengherankan. Engkau akan menjadi alatnya yang luar biasa di tangannya, dan engkau akan membagikan banyak rahmat kepada orang-orang yang Anda temui, terutama yang Anda layani. Sekali lagi, jangan pernah takut, karena Tuhanlah yang memanggil dan memilihmu, maka Dia juga lah yang akan memakaimu secara ajaib dan mengherankan. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.